Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BK for All, Proud to be Counselor. Jadi di episode kali ini kita akan membahas satu materi atau topik yang sangat menarik sekali, yang berkaitan dengan generasi muda atau usia-usia muda. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau masih muda, masih sangat energik. Kemudian juga seorang dosen yang inovatif. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut. Selamat datang Ibu Hadijah. Bu Yola. Ya, jadi pemateri kita kali ini adalah Ibu Hadijah Lubis MPD. Beliau adalah seorang dosen di bimbingan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Nah, penonton setia podcast BK, kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis atau sering juga disingkat dengan KLC. Nah, kita nanti akan tanya-tanya tentang apa itu KLC, kemudian di usia-usia berapa sih KLC ini terjadi gitu ya. Kemudian kita akan bahas lebih secara lebih luas gitu dengan narasumber kita. Sehingga nanti tujuannya adalah informasi-informasi yang ada di podcast ini bisa digunakan oleh penonton setia kami. Oke, Ibu. Jadi sebenarnya KLC atau fenomena KLC ini seperti apa kalau menurut Ibu? Jadi menurut saya KLC ini kita mulai dulu ya Bu, apa itu pengertian dari KLC sendiri gitu ya. Nah, KLC ini merupakan salah satu fase kehidupan sebenarnya. Jadi fase kehidupan di mana individu itu mengalami ketegangan emosional yang menyebabkan individu itu merasa bingung, khawatir, kemudian cemas akan masa depannya gitu. Seperti contohnya karir, kemudian pencapaiannya yang belum tercapai pada saat ini gitu. Nah, hal ini biasanya terjadi pada usia-usia parubaya, artinya pada setengah abad umur usia manusia gitu. Ya, seperti pada usia 20 sampai 30 tahunan. Iya, berarti itu seperti di usia-usianya mahasiswa Iya, gitu ya, Bu ya. begitu Bu. Nah, usia ini rentan terjadi KLC ini gitu. Nah, di mana KLC ini kalau kita kita contohkan kepada mahasiswa pada saat ini, mungkin pada saat mereka sedang mengalami masa-masa skripsi begitu. Nah, pada saat skripsi ini mungkin teman-teman mahasiswa itu mulai merasa khawatir gitu. Dosen pembimbing saya belum meng-ACC judul saya begitu. Sementara teman saya sudah gitu ya. Nah, jadi dia mulai khawatir nih, mulai cemas nih, apakah saya bisa selesai pada target waktu yang telah saya tentukan gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang akan dialami oleh setiap manusia begitu. Dalam fase kehidupannya kita ini pun mengalami itu begitu Bu. Oke, baik ya Ibu. Jadi ternyata mungkin penyebabnya akan banyak sekali gitu ya. Kalau dilihat tadi dari penjelasan Ibu, ternyata KLC ini dekat juga atau erat juga kaitannya dengan kecemasan gitu ya. Contoh kan kalau mahasiswa ya berkaitan dengan skripsi, ketertinggalan dari teman yang lain gitu ya. Oke. Kalau dilihat dari tanda-tandanya Ibu, apa ada tanda-tanda spesifik kalau orang sudah memasuki periode usia-usia yang rentan dengan KLC ini? Nah, kalau untuk tandanya sendiri Bu, mungkin bisa kita lihat dari cara dia berpikir gitu ya. Cara dia misalnya dia mulai membanding-bandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain gitu. Nah, ketika dia membandingkan itu, disitulah
dia mengalami KLC ini. Nah, contohnya seperti ini. Dia melihat di media sosial gitu ya, temannya itu sudah wisuda gitu ya. Nah, sudah wisuda, sementara dia sudah berusaha nih untuk menemui dosennya gitu ya, tapi belum ketemu gitu. Untuk ACC judul saja belum gitu ya. Nah, temannya ini sudah wisuda, sudah akan mencari pekerjaan gitu. Nah, sementara dia masih di situ-situ saja gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan mahasiswa tersebut mengalami KLC ini. Nah, jadi dalam hal ini makanya tadi saya katakan setiap kita itu bisa mengalami KLC ini. Artinya bisa apa namanya? Tapi KLC ini sebenarnya ada sisi positifnya juga. Ternyata ada positif. Ada positifnya juga dialami oleh individu. Nah, tergantung individu itu melihat peluang apa namanya? Melihat peluang KLC ini sebagai apa gitu ya. Sebagai tantangan. Apakah dia sebagai tantangan ataukah sebagai menurunkan motivasinya gitu. Nah, kalau hal itu dilihatnya sebagai tantangan, pencapaian orang lain itu sebagai tantangan, dia akan bisa survive dari KLC ini gitu. Tapi kalau dia misalnya melihat hal itu sebagai hal yang wah, saya nggak bisa nih, saya sedih nih, saya cemas ini gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Itu yang menjadi sehingga KLC ini menjadi sesuatu yang negatif bagi dia gitu. Kalau dilihat dari penyebabnya, kemudian tanda-tandanya, ternyata setiap individu itu akan melalui krisis-krisis ya di hidupnya. Salah satunya itu tadi krisis yang KLC, quarter life crisis, yang spesifik terjadi di usia ya 22 atau 28 tahun tadi, itu di rentang usia itu. Nah, ternyata salah satu penyebab yang paling umum itu adalah kecenderungan individu membandingkan diri ya. Apalagi saat ini sosial media itu terbuka sekali ya. Sosial media dan banyak sekali jenisnya, dan mulai dari video yang bisa kita tonton tentang pencapaian orang lain, ataupun tidak mencapai mungkin apa yang orang lain bisa beli gitu ya. Dan lain sebagainya. Kan dari bentuk fisik mungkin juga bisa orang membandingkan diri. Baik, kita akan lanjut lagi dengan kira-kira KLC ini selain kecemasan, atau lebih lanjut tentang penjelasan tentang kecemasan tadi, apa dampaknya ke kesehatan mental individu? Tentu kalau kita menilik dari pengertian KLC itu sendiri ya, itu merupakan masa kehidupan gitu ya, kehidupan yang mengalami ketegangan emosional ya Bu. Nah, tentu hal ini berdampak pada kesehatan mental individu, seperti contohnya dia stres ya, kemudian dia bisa cemas gitu ya, kemudian dia bisa bingung mau ngapain setelah ini gitu ya, kemudian bisa depresi juga kalau dia tidak bisa mengatasi ataupun mengontrol hal itu gitu. Tuh pengaruhnya ke kesehatan mental. Iya, berarti memang ternyata kalau krisis ini tidak dilewati, ada dampak yang akan lebih lanjut ke kesehatan mental, juga akan menghambat produktivitas individu ya. Tetapi kalau krisis ini selesai atau bisa dilalui, dianggap ini sebuah tantangan gitu ya, kemudian bisa dilewati, maka justru individu akan lebih baik, lahir sebagai individu yang lebih baik lagi, mungkin lebih nilainya lebih bagus lagi, nilai juangnya atau nilai-nilai kehidupannya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat di bimbingan dan konseling sendiri ya Ibu ya, misalnya ada banyak mahasiswa yang mengalami quarter life crisis ini, kira-kira peran konselor ataupun dosen ataupun guru BK gitu ya dalam membantu individu keluar dari quarter life crisis atau melewati quarter life crisis itu apa? Saya boleh cerita sedikit mengenai pengalaman saya ya. Saya juga pernah mengalami KLC ini sebenarnya gitu ya. Jadi pada saat saya
mahasiswa magister dulunya gitu ya. Nah, jadi saya pembimbing saya itu termasuk di kalangan yang sulit untuk ditemui gitu. Nah, sangat sibuk beliau, dan kemudian teman-teman itu mendapatkan pembimbing yang lumayan lumayan mudah lah untuk ditemui gitu. Setidaknya untuk bertemu saja mudah gitu, untuk pembimbingan saja mudah gitu. Sementara saya harus menunggu beliau dari pagi sampai sore, itu pun belum tentu bisa untuk bimbingan gitu. Nah, dalam hal ini saya merasa cemas gitu ya. Nah, cemas, kemudian bingung, kemudian takut akan masa depan saya gimana. Teman-teman saya sudah selesai 2 tahun, sementara saya belum apa-apa gitu ya. Nah, hal ini membuat saya itu sedikit down sebenarnya waktu itu. Terus saya ambil kertas pada saat itu, saya ketemu di medsos itu tentang postingan bahwasanya ada sebuah postingan yang dikirimkan itu isinya seperti ini. Rencana kamu itu, kamu ada di titik awal ini. Nah, rencana kamu itu mulus saja gitu, lurus saja. Nah, ini tujuan kamu gitu. Nah, tapi rencana Tuhan itu beda gitu. Nah, Tuhan itu kamu ada di sini di titik awal ini gitu ya. Nah, ada gelombang-gelombang baru kamu sampai ke tujuan kamu gitu. Nah, gelombang-gelombang ini apa isinya? Isinya itu adalah sabar, kemudian ketekunan, optimisme gitu ya. Sehingga itulah cara kita untuk memotivasi diri kita agar bisa menghadapi KLC ini gitu. Nah, untuk sampai di tujuan itu kan ada gelombang-gelombang yang harus kita lewati. Nah, gelombang-gelombang yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebagai pelajaran bagi kita untuk pelajaran dalam hidup kalau saya memaknainya, untuk bisa sabar, untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kemudian lebih bisa untuk mengambil hikmah dari apa yang telah saya alami begitu. Nah, pada saat saya mulai menerima semua itu gitu ya, menerima bahwasanya pembimbing saya adalah seorang yang hebat gitu ya, seorang yang benar-benar ingin mendidik saya gitu. Walaupun beliau sulit ditemui, tapi beliau termasuk orang yang hebat dalam membentuk mental mahasiswanya kalau saya katakan ya. Nah, dalam hal ini setelah saya bisa survive dari hal itu gitu ya. Nah, saya mulai melihat teman-teman saya itu dengan pencapaian mereka itu bukan membuat saya insecure lagi gitu, tapi melihat mereka itu membuat saya termotivasi. Kenapa mereka itu bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Itu yang hadir dalam diri saya pada saat itu gitu. Nah, pada saat itulah saya mulai semangat lagi untuk mengerjakan tesis saya gitu ya. Nah, pada saat itu pula saya mendapatkan hal-hal baik dari setiap periode-periode yang saya alami di dalam melewati KLC ini gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman dari Ibu Khadijah dalam melewati salah satu krisis di hidup beliau, yaitu ketika bimbingan dengan dosen atau menyelesaikan skrip tesis ya waktu perkuliahan dulu. Nah, saya mengambil beberapa catatan bahwa salah satu cara yang beliau lakukan untuk melewati krisis ini adalah tadi penerimaan, gitu ya Bu ya, acceptance gitu. Jadi beliau setelah perjalanan spiritual lah mungkin ya dengan tesis tersebut, yang awalnya beliau merasa cemas, kemudian banyak membandingkan, banyak juga menyalahkan diri, kok saya terlambat dari orang lain gitu ya, sampai menemukan satu postingan tadi, mungkin di situ titik baliknya ya Bu ya, satu postingan bahwa ternyata rencana Allah itu jauh lebih baik dan berbeda, dan kita kadang tidak tahu saat itu apa maksud dan tujuannya. Betul. Nah, tadi juga di postingan tersebut beliau belajar tentang gelombang-gelombang sabar ya. Isinya tuh ternyata banyak gitu ya, tidak hanya lurus saja stabil, ternyata ada gelombang-gelombangnya, naik turunnya perjuangan melewati krisis tersebut.
Oke. Dan kalau kita tidak menghadapi gelombang itu, bagaimana kita bisa memaknai hidup? Oke, luar biasa sekali. Jadi pemaknaan hidup juga dalam melewati krisis ini banyak pelajarannya, banyak tadi hikmahnya gitu ya. Pada akhirnya setelah acceptance, beliau justru bisa mengambil hikmah bahwa ternyata awalnya pembimbing yang terasa sangat sulit, sangat menyusahkan gitu ya, membuat terlambat, ternyata bisa dimaknai bahwa ternyata beliau orang yang hebat membentuk mental saya, bahkan mungkin hikmah itu bisa melekat sampai saat ini, gitu ya Ibu ya. Sangat melekat sekali sampai sekarang ini itu. Oke, jadi itu adalah bukti bahwa perjalanan dalam melewati krisis. Jadi krisis tersebut tidak menjadi alasan untuk insecure lagi, tapi justru alasan untuk termotivasi. Iya betul. Kenapa orang lain juga seperti itu? Apa yang belum saya lakukan gitu, dan apa yang harus saya lakukan? Oke, baik, menarik sekali ya teman-teman ternyata, dan saya yakin juga kita masing-masing punya krisisnya dan cara-caranya untuk melewati itu. Tapi penerimaan tadi bisa kita pakai itu untuk dalam banyak situasi ternyata. Karena kalau cenderung kita menanyakan kenapa terus, justru kita akan tetap berhenti dan terputar di situ saja gitu ya Bu. Kalau kita terus bertanya kenapa harus seperti ini, sementara Tuhan itu kan sudah menentukan waktunya gitu ya, sudah ada waktunya tersendiri, sudah tertulis sebenarnya karir kita itu akan seperti apa, tesis kita itu akan selesai seperti apa, skripsi kita akan selesai seperti apa, sudah ada waktunya masing-masing gitu ya. Nah, dan yang saya yakini pada saat itu adalah sudah ditentukan semuanya gitu. Sudah ada waktunya, semua akan sampai pada waktunya gitu. Ya, saya merinding ya, luar biasa sekali. Jadi penerimaan tadi itu ternyata diperkuat juga dengan keyakinan beliau terhadap Tuhan gitu ya, terhadap rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik gitu ya. Perjalanan untuk memaknai itu ternyata diawali dengan krisis di penemuan jati diri, apa saya sukses atau tidak di masa depan mau seperti apa, dan berkaitan dengan tesis tadi. Luar biasa sekali ya cerita dan juga pengalaman dari beliau tentang quarter life crisis dan bagaimana melewatinya. Kalau kita lihat lebih lanjut Ibu, biasanya juga quarter life crisis ini terjadi karena kekhawatiran terhadap masa depan tadi ya. Itu biasanya sudah lulus kuliah, dalam mencari pekerjaan. Nah, idealnya kita dalam menghadapi atau menghadapi masa depan itu seperti apa Ibu, supaya tidak terjerat atau terperangkap di masa-masa krisis ini. Idealnya kita dalam menghadapi krisis ini adalah sebenarnya kita yakin dulu gitu. Yakin dulu ya. Yakin dulu kalau selama kita berusaha gitu ya, selama kita tetap berada di garis yang baik, di jalan yang benar gitu ya, kita akan sampai pada tujuan kita gitu. Walaupun ada banyak hal dalam mencapai tujuan itu, hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya gitu ya. Dalam hal contohnya ada kesedihan, ada misalnya masalah dengan orang tua gitu ya, masalah dengan teman sebaya, ataupun masalah dalam hubungan percintaan gitu ya. Nah, hal-hal itu adalah sebenarnya kalau saya maknai adalah bunga-bunga kehidupan lah gitu ya, bunga kehidupan yang perlu untuk dimaknai gitu ya, yang perlu untuk disyukuri gitu. Nah, tapi untuk supaya kita tidak khawatir akan masa depan ini, salah satunya dengan cara kita kuatkan keyakinan kita pada Tuhan bahwasanya sudah ada yang mengatur semuanya gitu. Kita hidup, kita kuliah di sini saja itu, kita lulus di Universitas Sriwijaya itu adalah takdirnya Tuhan pada kita gitu. Sudah tergaris sebelumnya, sebelum kita lahir sebenarnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita yakini gitu untuk menghadapi krisis ini. Kemudian salah satunya lagi adalah dengan mencintai diri sendiri gitu. Nah, pada saat krisis ini mungkin kita boleh menangis gitu ya, boleh bersedih, boleh tidak bertemu dengan orang lain itu boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu.
Itu yang tidak boleh. Kalau sampai berlarut-larut, nah itulah yang menyebabkan individu itu menjadi tidak bisa survive dari KLC ini gitu. Nah, kalau misalnya belum juga untuk bisa untuk bisa survive, masih sedih, berlarut-larut gitu ya, boleh mencari orang lain untuk bercerita, gitu, ataupun ke profesional gitu ya, untuk meluahkan rasa kekhawatirannya itu akan masa depan tersebut gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama juga keyakinan terhadap Tuhan yang ditingkatkan. Nanti dalam proses konseling juga ada salah satu metode, kalau mau membantu ya, ada SAFE namanya ya. Kemudian tadi mencintai diri sendiri. Nah ini Ibu agak banyak fenomena terjadi saat ini, justru mencintai diri ini Ibu agak susah gitu. Misalnya kalau saya ya pribadi, saya dulu sulit mencintai fisik saya, misalnya gigi saya yang berantakan gitu ya. Nah itu hal sederhana, ternyata kita memang harus mencari cara untuk mencintai diri itu ya, bukan sesederhana itu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa ya, apalagi sekarang rasanya memang berat gitu ya, datang ke konselor ya, ke konselor, psikolog ataupun yang lainnya, konselor atau profesional lainnya. Iya, baik. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita hari ini atau di episode ini. Kalau dari Ibu apa ada pesan atau tips untuk generasi-generasi muda yang sedang melalui, yang tidak bisa keluar gitu ya dari krisis ini? Pesan saya untuk generasi milenial ya, yang saat ini mungkin sedang mengalami quarter life crisis ini, berbahagialah karena Anda ada di posisi ini gitu. Tapi jangan jadikan KLC ini sebagai permasalahan bagi Anda gitu. Tapi jadikan KLC ini sebagai motivasi Anda untuk lebih maju lagi, untuk lebih menguatkan diri dengan pencapaian ataupun apa yang telah dicapai oleh orang lain itu. Dan kemudian jangan membandingkan dirimu ataupun prosesmu dengan prosesnya orang lain gitu. Kemudian tetaplah yakin bahwasanya semuanya sudah diatur oleh Tuhan, semuanya akan diberikan pada waktunya, pada saat yang telah ditentukannya gitu. Mungkin tidak hari ini doamu akan dijawab, tapi mungkin esok atau lusa. Dan yakinlah doamu akan selalu berbuah indah dengan apa yang telah Allah tentukan pada kita itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa tidak usah cemas kalau misalnya ada krisis, tidak usah menanggapinya secara berlebihan juga. Dan krisis is normal. Jadi di dalam hidup itu ternyata krisis itu normal, dan juga ada tips-tips tersendiri tadi. Dan juga mungkin lebih peka dengan diri sendiri kalau misalnya ada tanda-tandanya ya Bu ya. Tanda-tandanya saya kayak sepertinya sedang mengalami krisis dalam hidup, banyak kecemasan akan masa depan dan tidak tentu arah misalnya dengan apapun yang sedang dihadapi. Mungkin lebih mulai lagi tadi, pertama secara sederhana yang bisa kita lakukan, mendekatkan diri ke Tuhan, menambah keyakinan kita dengan Tuhan gitu ya. Kemudian juga dengan mengambil makna bahwa atau hikmah dari setiap kejadian, menerima gitu. Dan kalau misalnya sangat berat sekali, ada banyak profesional yang bisa teman-teman datangi, dan di Unsri sendiri kita sudah punya konselor, kemudian psikolog gitu ya. Jadi bisa dihubungi profesional tersebut. Nah teman-teman, semangat dalam belajar ya, melewati krisis-krisis di hidup. Itulah episode kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya di sharing kita di podcast kali ini. Saya tutup sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.